Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Ar-Rahman Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang spirit hijrah mendorong kita pada semangat perubahan. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan masalah spirit hijrah mendorong kita pada perubahan adalah sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jemaah Majelis Taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah kebaikan. Bukan malah sebaliknya, perubahan ke arah keburukan, kemaksiatan, kejahatan. Bahkan di dalam surat Al-Balad ayat 8 ayat 10 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah menjadikan untuk sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan kebaikan dan kejahatan. Berubah untuk menjadi baik memang tidak mudah. Ayat di atas dilanjutkan dengan ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Falak tahammal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakur raqabatun au it'amun fi yaumin zi masrabah. Yatiman za makrabah. Au miskinan za masrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Artinya, dan tahukah kamu apakah jalan yang hendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat kikir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Berpesan untuk saling berkasih sayang. Al-Balad ayat 11 sampai 17. Perhatikanlah bagaimana dalam ayat di atas memilih jalan baik diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasta'inu bis sabri wassalah fa inna lakabiratun ila alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir kata kabiro dijelaskan maknanya sebagai masyaqqah sakilah atau suatu kesulitan yang sangat berat. Lalu apa makna orang yang khusyuk dalam ayat itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Abi Talha menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang khusyuk adalah yakni musaddiqina bima anzalallah. Orang yang percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Itu orang yang khusyuk. Maka dari ayat tersebut jelas bahwa sebuah perubahan perlu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Jika kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan beliau itu. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berubah. Yang pertama, memohon petunjuk atau hidayah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap salat kita selalu membaca surat Al-Fatihah, di mana kita menyampaikan doa kita agar kita mendapat hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Batas yang memisahkan antara orang yang masuk ke surga dan neraka adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat secara verbal tidaklah panjang, namun betapa beratnya untuk diucapkan jika seseorang tidak mendapat hidayah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak dapat memberi hidayah kepada pamannya. Bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 56. Artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang
yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56. Bahkan di dalam di sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun ketika ajal mendekati Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Rasulullah mengajak pamannya tersebut untuk menyebut kalimat tauhid. Namun hingga akhir hayatnya, bibir pamannya tersebut tidak juga menyebut kalimat tauhid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk berubah dan mendapatkan petunjuk harus dilakukan dengan mujahadah, baik dengan doa maupun ikhtiar, dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 29, ayat 69. Kemudian yang ketiga, yaitu mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas. Agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, tidak tersesat, maka kita perlu memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, menemani kita, bahkan menegur kita dalam perjalanan kita untuk berubah. Siapakah orang yang layak kita ikuti? Yaitu orang-orang yang ikhlas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari apa yang diuraikan di atas adalah bahwa untuk berubah maka diperlukan setidaknya dua hal. Kita harus merubah diri kita sendiri, kita harus khusyuk, dan untuk menguatkan langkah perubahan kita maka diperlukan memohon petunjuk, hidayah, dan pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian daripada pengajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara pengajian kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.